Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sri Wulan Gunawan Putri yang akan memberikan berita teraktual dan berita terpercaya 8 Januari 2024. Makam Buyut Demang dan Makam Sanga Kanci Kulon. Di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon, terdapat makam yang banyak diziarahi oleh orang-orang, yakni makam Ki Buyut Demang dan makam Sanga. Semula di makam yang dekat Tol Palikanci, yakni makam Ki Buyut Demang, Raden Suryanada saja yang kerap didatangi oleh banyak orang, yakni orang-orang Kanci maupun orang-orang sekitarnya. Juga bisa menyebut pemakaman ini yakni pemakaman Buyut Demang. Makam Buyut Demang ini berada di tempat yang tidak terlalu besar, pintunya kecil dan pendek, sehingga orang yang masuk pun harus berjongkok agar tidak terkena pintu tersebut. Di dalam bangunannya terdapat dua makam, yakni makam kakek Buyut Demang dan teman-temannya. Menurut seorang tokoh yang biasanya mengurus pemakaman Buyut Demang ini, di hari-hari tertentu banyak orang pengziarah yang datang untuk melakukan tawasulan. Konon katanya, semasa hidupnya, Ki Buyut Demang tersebut adalah orang suci pertama dan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hingga suatu ketika, seorang warga desa bermimpi akan keberadaannya makam Sanga tersebut, yang berada di dekat pintu masuknya makam Buyut Demang. Ternyata setelah digali, di area pemakaman Ki Buyut Demang tersebut, yakni ada beberapa makam-makam lainnya. Dari sinilah makam Sanga berada. Baik pemirsa, jadi di sini saya sudah kedatangan dari salah satu warga Desa Kanci Kulon. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Gunawan Putri. Kebetulan saya ingin mewawancara Ibu terkait liputan yang saya ambil, yakni adanya makam Sanga di Desa Kanci Kulon. Sebelumnya Ibu bisa perkenalan dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Namaku Ci Mustika. Saya dari warga Kanci Kulon juga. Baik. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait adanya makam 9 di Desa Kanci Kulon. Yang pertama, saya tuh mau tahu nih, asal usulnya adanya makam secara tiba-tiba itu seperti apa ya? Jadi awal ceritanya ada salah satu warga gitu yang di mimpi, dia tuh bermimpi melihat cahaya gitu. Melihat cahaya. Itu bermimpi berkali-kali atau dia bermimpi berkali-kali. Jadi dia tuh penasaran ada apa sih di situ gitu, karena dia dimimpiin berkali-kali. Oh, jadi memang ada salah satu warga yang bermimpi bahwa ada cahaya yang memantulkan di sekitar pemakaman itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah beliau bermimpi, apakah langsung diadakannya proses penggalian atau bagaimana itu? Iya, mungkin karena dia penasaran, dimimpiin berkali-kali kayak gitu sama ya cahaya gitu. Di situ ada apa sih? Jadi dia penasaran, dia memanggil tukang gali. Tolong dong galiin di sini ada apa. Terus dia tuh menggali dan ternyata ada sesuatu di bawah situ, kayak semacam kuburan. Ya emang itu kuburan berbentuk bata gitu, batu bata. Berbentuk bata. Dan ternyata semakin digali lebih lebar, ternyata bukan ada satu, itu ada banyak. Setelah digali-gali manggil orang lagi kan biar cepat gitu. Dan ternyata jumlahnya itu ada 9 tuh, makanya itu inilah Pak yang dinamakan makam 9. Oh gitu. Jadi memang pemirsa ada salah satu warga yang bermimpi dan ternyata ditindaklanjutkan kepada yang emang punya hak penggalian kubur dan benar-benar adanya makam 9 itu. Nah ini untuk makam tersendiri itu tuh makam siapa gitu? Saya masih heran bisa-bisa tiba-tiba ada makam di tanah itu loh. Ya kata daerah sekitar yang tetua-tetua gitu,
katanya sih itu bisa ada yang menyebutkan itu makam Wali Songo. Kan kalau Wali Songo itu kan ada 9 Ada kan. 9, Iya. iya. Jadi itu dikira-kirakan ya itu makam Wali Songo ada 9. Apa ada yang bilang juga itu makam kayak para wali-wali gitu. Oh, jadi intinya makam 9 itu masih belum diketahui bahwa itu tuh Iya. makam siapa. Yang pasti memang itu makam orang-orang penting ya, Bu. Iya, itu tokoh-tokoh penting Tokoh-tokoh lah penting. gitu. Oh iya. Jadi memang yang bermimpi itu bukan orang sembarangan Iya, ya. dia kayak orang ini juga, apa mungkin orang yang dikasih wasiat gitu. Oh, jadi seperti itu. Memang belum tahu adanya 9 makam itu tuh siapa Iya, gitu. yang pastinya itu belum diketahui, itu cuma inisiatif orang sih. Mungkin ini makam para wali, para tokoh-tokoh yang inilah terkenal gitu. Jadi zaman memang dulunya. warga-warga ya sudah mempercayai lah Iya. gitu ya bahwa itu memang tokoh-tokoh penting yang ada di dalam makam tersebut. Oke, untuk ada nih pertanyaan terakhir. Kondisi makam saat ini tuh apakah ada yang ngurus atau memang masih ada yang datang untuk berziarah? Ya sekarang kondisi makam itu sekarang ada yang mengurus, sekarang terawat dengan rapi dan ada yang terus dari luar juga dulu tuh ada yang pada ziarah gitu ke situ, suka ada yang masih berziarah ke makam Sanga gitu. Oh gitu. Jadi memang saat ini kondisinya terurus ya, Bu, ya? Iya, kondisinya terurus, ada yang jagain lah intinya kayak gitu, Ada yang dirawat. jagain, ada yang ngurus dirawat, dan memang setiap kayak Senin Kamis atau kayak malam Jumat itu memang ada berdatangan warga Untuk situ, berziarah. bahkan warga lain ya, Bu, ya, untuk kadang. berziarah, mempercayai bahwa makam tersebut tuh bukan makam biasa, memang tokoh-tokoh penting gitu. atau mungkin para wali juga kan nggak tahu juga kan pastinya itu kan ya udah lama banget, belum ada yang tahu. Ya. Baik, terima kasih Ibu ya untuk bisa saya wawancarai terkait makam Wali Sanga Desa Kancikulon. Makam Sanga belum diketahui keberadaan jenazahnya. Namun, warga sekitar, yakni warga Kanci dan sekitarnya itu meyakini bahwa yang ada di makam tersebut bukanlah orang sembarangan. Makam Sanga terletak di area terbuka dengan batu bata yang mengelilingi makam yang berusia ratusan. Saat ini makam Sanga sudah diberi atap dan tembok besi. Hal ini agar para penziarah tidak kepanasan maupun tidak kehujanan saat berkunjung di makam ini. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya Sri Wulan Gunawan Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam ya. Betul jadi nang sesuatu lah. Aneh aja ngarep. Oh, gitu. Iya, salam.